Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan, kita masuk hadirat-Nya dan kita membawa pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang begitu besar Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami satukan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
memujimu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, anugerah-Mu besar bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bilang terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak beroleh keselamatan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu besar bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena
Salam jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Gedung Gebang. Mari bersama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang master plan atau rencana induknya Allah. Bagaimana Allah di dalam Kejadian pasal 1 itu adalah sebuah gambaran di mana setiap orang percaya meskipun bisa melihat tetapi tanpa adanya terang, kita tidak dapat melihat. Jadi meskipun kita memiliki mata penglihatan, tapi belum tentu kita dapat melihat. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya tanpa Tuhan. Kita mungkin memiliki mata, tetapi kita belum tentu dapat melihat. Nah, terang Tuhan berikan itu supaya saudara dan saya dapat melihat rencana Tuhan. Jadi kalau saudara misalkan melihat sebuah gambar master plan gitu, rencana induk sebuah kota atau pembangunan perumahan, pabrik, saudara melihat grand design-nya, saudara dari awal sampai jadi. Jadi bagaimana prosesnya sampai terbentuknya dan kira-kira akan jadi seperti apa. Nah itu namanya master plan. Nah saudara dan saya itu perlu untuk memahami rencana induknya Allah. Dengan cara apa saudara? Pertama-tama saudara harus menerima terang. Kita harus ada di dalam terangnya Kristus. Kita harus diterangi oleh Tuhan Roh Kudus. Supaya saudara dan saya dapat melihat. Saudara-saudara mari kita buka di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal pasal 29 ayat 18, dalam terjemahan baru saudara-saudara, ini berbeda dengan yang akan saya jelaskan kepada saudara. Di dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara-saudara, dijelaskan di sini di dalam terjemahan baru, di dalam Alkitab yang kita pakai, bila tidak ada wahyu, saudara-saudara. Hal ini benar, saudara-saudara. Tetapi ada sebuah penerjemahan lain, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa where there is no vision, di mana tidak ada vision. Kalau tidak ada visi, maka rakyat, maka bangsa, maka manusia binasa. Saudara-saudara dan saya harus memiliki visi atas hidup kita. Dari siapa? Visinya dari Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak binasa. Saudara-saudara bayangkan jika saudara tidak tahu dari sebuah kota, misalkan dari kota saudara, dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari manapun saudara akan bepergian, saudara menuju ke Semarang atau Jakarta, saudara tidak tahu tempatnya, saudara hanya pergi begitu saja, maka saudara akan tersesat. Tapi jika saudara, misalkan hari ini kita punya aplikasi canggih GPS, saudara setel GPS, akan dituntun arah-arahnya, saudara akan berbelok setelah sekian kilometer, ada belokan, ada perempatan, ada pertigaan, saudara pilih jalan yang mana, semua dituntun pelan-pelan. Nah visi itu seperti itu saudara-saudara. Itu menuntun saudara untuk sampai kepada tujuan. Nah Allah itu memiliki visi atas hidup kita, atas hidup saudara dan saya. Kali ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab bernama Abraham. Mari kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, karena iman. Jadi dijelaskan pertama, karena iman Abraham taat. Jadi alasannya Abraham taat apa saudara-saudara? Iman. Jadi dia tidak ada dasar apa-apa lagi, dasar apapun saudara-saudara, untuk percaya kepada Tuhan selain kepada iman. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Roma bahwa hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi itu yang harus saudara dan saya miliki. Ketika Tuhan menuntun saudara, menarik saudara, satu hal yang harus kita miliki adalah iman, percaya bahwa master plan-nya Tuhan itu atau saudara dan saya itu baik adanya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sama saudara kalau bepergian, saudara tidak tahu satu tempat, saudara percaya sepenuhnya kepada GPS. GPS itulah yang akan menuntun saudara. Nah, kita tidak tahu caranya ke sana, belok ke sana, ke sini, saudara-saudara kanan atau kiri.
jalan yang ke arah utara atau yang selatan, saudara-saudara, belokan yang sebelah mana yang saudara pilih. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu jalannya, saudara-saudara. Sama seperti Abraham, dia tidak mengetahui tempat yang akan dia tuju, saudara. Tetapi dia berangkat juga. Kenapa dia berangkat? Karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Dijelaskan di ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Direncanakan, jadi Allah yang merencanakan master plan-nya, saudara-saudara, grand design-nya. Itu Allah yang buat. Dan Abraham dipanggil oleh Tuhan supaya Abraham mengikuti rencananya Allah. Jadi saudara-saudara saya, yakinilah, milikilah iman bahwa Allah atas hidup saudara itu memiliki rencana. Meskipun kelihatannya hari ini saudara-saudara berantakan, saudara-saudara. Tapi percayalah, ketika saudara bersandar kepada Allah, menyandarkan pengertian kita kepada Allah, saudara akan dituntun sama seperti Tuhan menuntun kepada Abraham. Nah, tapi lihat perjalanannya, saudara-saudara. Pada mulanya Abraham itu hidup di bawah visi ayahnya. Ketika itu terjadi, saudara-saudara, maka visinya ayahnya, yaitu Terah, saudara-saudara, ayahnya Abraham, adalah menjadi kaya. Dan tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, saudara-saudara. Dan Tuhan juga bisa saja membuat saudara kaya, diberkati dalam hal finansial. Nah, saudara-saudara, tetapi itu bukan rencana Allah. Nah, ketika Abraham dibawa oleh Terah, saudara-saudara, Abraham hidup di bawah visinya Terah. Abraham tidak memiliki visi atas hidupnya. Jadi Tuhan, saudara-saudara, mau supaya saudara dan saya memiliki visi sendiri. Dan itu saudara harus dapatkan dari Allah. Mari saudara-saudara buka di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31 dan Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Abraham diberi visi oleh Tuhan. Terah membawa Abram, namanya adalah Abram semula. Anaknya Lot, anak Haran cucunya, yaitu keponakan Abram juga ikut. Dan Sarai, menantunya, istri Abram dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Sesampainya di Haran, mereka tinggal di sana. Stop di Haran. Terah membawa Abram, kemudian Sarah istrinya Abram, dan kemudian juga ada Lot di situ. Dibawa dari Ur Kasdim menuju ke kota Haran. Dan mereka lama di situ. Ditulis di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Kata Tuhan kepada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari rumah ayahmu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, ada beberapa penafsiran. Saudara-saudara, mereka keluar dari negeri Ur Kasdim menuju ke Kanaan, kemudian berhenti di Haran. Saudara-saudara, lama di situ karena harusnya Abraham yang keluar, tetapi ternyata Terah yang membawa keluar. Tetapi juga ada penafsiran yang menyebutkan bahwa Abraham mulai panggilannya itu dari Haran, dari rumah ayahnya, karena Terah mati di Haran. Apapun itu saudara-saudara, visinya diganti. Ketika Terah mati saudara-saudara, maka Abraham berhenti di situ. Dia tidak kemana-mana lagi, dia tidak sedang menuju ke Kanaan. Berhenti hidupnya. Secara dunia saudara-saudara, dia sudah mencapai top puncaknya karena menjadi kaya di Haran. Itu terbukti dengan perjalanan Abraham membawa ternak-ternaknya. Dalam perjalanan dia semakin kaya, artinya dia sudah kaya. Secara gambaran dunia saudara-saudara, secara standar dunia saudara-saudara, barangkali saudara sudah mencapai puncak hidup saudara. Saudara sudah memiliki banyak hal. Tetapi saudara-saudara, jika saudara belum menemukan visi dari Tuhan, itu bukan puncak hidup saudara. Bahkan saudara-saudara, Kaleb pun masih berperang di usianya saudara-saudara yang sudah senja, sangat tua. Jadi saudara jangan berpikir untuk aku mau pensiun sekarang karena aku mau menikmati hidupku.
Jika saudara belum menemukan panggilan dari Tuhan, jangan berhenti. Karena Abraham mulai saudara-saudara melangkah menuju ke tanah Kanaan setelah dia tua. Itu Abraham dapatkan setelah Tuhan memberinya visi. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberi visi kepada Abraham itu visi yang dinamis, bergerak, progresif, pelan-pelan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya Tuhan bisa menuntun Abraham dan supaya Abraham bertumbuh imannya. Sama seperti mengajar anak kecil, gak bisa kita langsung ajari saudara-saudara perkalian, pembagian saudara-saudara, kemudian diferensial segala macam, saudara ajari semuanya, gak bisa. Anak kecil kita ajari misalkan matematika, misalkan kita hitungi perjumlahan 1 sampai 5, 1, 2 sampai 5. Kemudian kita ulangi lagi 1 sampai 5. Kita ulangi terus, saudara-saudara, kita tambahi 1 sampai 10, kemudian agak besar 1 sampai 100. Kemudian kita tambahi dengan penjumlahan sudah bisa, kita tambahi dengan pengurangan sudah bisa, kita tambahi terus. Seperti itulah visi, saudara-saudara. Selama saudara dan saya mengikuti visi itu, saudara-saudara, maka Tuhan akan terus tambahkan kepada saudara dan saya pengertian yang baru, langkah yang baru, tempat yang baru, saudara-saudara, dan perjalanan yang baru. Lihat saudara-saudara, Kejadian pasal 12 ayat keempat, setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, yang pertama, visi yang pertama diberikan kepada Abraham melalui saudara-saudara Tuhan berkata. Tetapi lihat ayat yang keempat, saudara-saudara, maka pergilah Abraham meninggalkan Haran sesuai yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lot juga pergi bersamanya. Abraham berumur 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran. Umurnya sudah 75, sudah sangat tua. Ayat yang ketujuh, kemudian Tuhan menampakkan diri. Perhatikan saudara-saudara, pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, Tuhan berkata. Tetapi kemudian di ayat yang ketujuh ada penambahan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata. Jadi setelah menampakkan diri saudara-saudara kepada Abraham, Tuhan berkata, berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Janji Tuhan diulangi. Tetapi visinya bertambah saudara-saudara. Dia tidak hanya mendengar, tetapi dia mendapatkan penampakan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, maka Abraham membangun sebuah altar untuk memuliakan Tuhan yang menampakkan diri kepadanya di sana. Dari saat itulah saudara-saudara, Abraham mengenali Tuhan dengan cara yang berbeda. Amin saudara-saudara. Lihat nanti saudara-saudara, nanti akan saya jelaskan di seri berikutnya saudara-saudara, di mana Abraham mendapatkan tamu. Dan Abraham mengenali Allah, mengenali siapa malaikat Tuhan, mana yang Allah, mana yang malaikat Tuhan. Abraham mengenali. Kenapa saudara-saudara? Karena sudah mendapatkan penampakan yang dari Tuhan. Ada visi yang bertambah. Saudara-saudara dan saya perhatikan, jika hari ini atau di waktu yang lalu saudara-saudara sudah mendapatkan visi dari Tuhan, maka visi itu tidak boleh berhenti saudara-saudara. Harus ada penambahan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya saudara bergerak. Banyak orang percaya saudara-saudara setelah menerima visi dari Tuhan berhenti. Berhentinya di mana saudara-saudara? Berhenti di Haran. Jadi kaya. Sudah titik. Pencapaian hidup berhenti di situ saudara-saudara. Karirnya sudah mentok, ya berhenti di situ. Padahal Allah saudara-saudara ingin membawa saudara dan saya kepada panggilan Allah. Rencananya Allah, itu yang saya maksudkan dengan master plan. Rencana induknya Allah saudara-saudara. Jangan-jangan kita hanya sampai kepada membangun, misalkan kalau membangun perumahan atau kompleks pabrik saudara-saudara, itu hanya mungkin membuka lahannya. Tapi belum sampai ke membangunnya. Nah, Tuhan mau supaya kita itu total sampai selesai saudara-saudara. Makanya dituntun Tuhan pelan-pelan dengan cara apa? Diberikanlah visi yang progresif. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini penting sekali untuk saudara dan saya ketahui, pahami, dan lakukan. Jika saudara menerima visi dari Tuhan, maka bangunlah altar. Altar tujuannya apa saudara-saudara? Altar itu tujuannya bukan untuk mempersembahkan korban.
Tidak, saudara-saudara. Altar itu tujuannya untuk membangun hubungan. Perhatikan saudara-saudara, altar saudara-saudara tujuannya bukan untuk mempersembahkan korban. Altar tujuannya adalah membangun hubungan. Saudara-saudara, saya percaya kalau saudara sebagai suami istri, misalkan saudara lama bersama dengan suamimu atau istrimu, setelah lama bergaul saudara-saudara, maka saudara akan sangat memahami, sangat mengerti isi hatinya. Kenapa terjadi saudara? Karena ada hubungan. Nah, ketika Abraham saudara-saudara membangun altar kepada Allah, kenapa dia lakukan? Karena saudara-saudara dia mendapatkan pengertian yang baru, pewahyuan yang baru. Tuhan tidak saja berkata di waktu-waktu yang lalu, tetapi kali itu saudara-saudara Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat 7b dan ayat yang ke-8. Maka Abraham membangun sebuah altar untuk memuliakan Tuhan yang menampakkan diri kepadanya di sana. Dari tempat itu Abraham pindah ke gunung di sebelah timur Betel dan mendirikan kemahnya di sana. Ia memasang kemahnya dengan Betel ada di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di sanalah Abraham mendirikan sebuah altar bagi Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yang pertama tadi ayat yang ke-7 hanya mendirikan altar. Tetapi kemudian ayat yang ke-8 di Betel saudara-saudara, Abraham tidak saja mendirikan altar tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika saudara menerima visi yang terus bertambah, yang saudara lakukan itu juga bertambah. Saudara tidak hanya membangun altar, mempersembahkan korban, tetapi saudara mulai membangun kehidupan doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali tidak kita lakukan. Untuk itulah banyak sekali kita mengalami kemandekan dalam hidup. Kita merasa puas dengan hidup kita dan kemudian kita berhenti. Karena merasa ya ini yang Tuhan mau atas hidupku. Oh tidak saudara-saudara. Selama kita masih hidup saudara-saudara, bahkan sampai tua saudara-saudara, Tuhan akan membuat saudara berbuah. Itu janji Tuhan. Sampai masa tuamu, itu janji Tuhan saudara-saudara. Bukan hanya sampai engkau sukses, tidak saudara, tapi sampai masa tuamu. Itu artinya sampai kita mendekati akhir hidup kita saudara-saudara. Kita tetap dibuat Tuhan berbuah. Amin saudara-saudara, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Abraham. Saudara mau terus berbuah, tetaplah melangkah bersama dengan Allah. Dan ketika Tuhan menuntun saudara, bangunlah altar, bangunlah mezbah doa bersama dengan Allah, bangunlah hubungan bersama-sama dengan Allah, dan saudara akan sampai kepada rencananya Allah di dalam hidup saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini kami mau bersama-sama membangun altar bagi Tuhan di dalam hidup kami secara pribadi, di dalam keluarga kami dan di dalam pekerjaan kami. Supaya kami terus melangkah dan tidak berhenti. Apapun yang hari ini kami boleh capai itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tetapi kami mau supaya hidup kami memenuhi panggilan Tuhan. Kami mau supaya semua yang kami dapat kerjakan itu sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tuntun kami semua Bapa, anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan online ini supaya kami dapat berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Terima kasih kami menerima berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.